Tapi shalom, shalom dan salam Islam itu adalah kata serumpun. Yesus dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus sebagai anak soleh. Di mana Yesus pernah disebut sebagai anak Kristiani? Saatnya tertawa jahat. Yesus anak soleh, Bung. Ibrani 5 nomor 7. Di mana tunjukkan kepada saya? Yesus anak sekolah minggu. Yesus anak Kristiani. Mana? Yesus disebut anak soleh. Ginjal pindah ke lutut. Mana? Siapa yang mute? Di Bible mana ada kata Islam? Saya tanya, mana ada dapat kan? Yohanes 14 nomor 27. Enggak ada situ kata Islam. Ya, Islam itu bahasa Arab, bahasa Ibrani. Hei, Ibraninya salam. Ibrani salam. Ibrani sama Arab beda kan? Beda apa sama? Kasihan deh lo. Beda. Ibrani itu Yahudi. Yesus disebut shalom. Udah simpel banget. Sakit kau Juma. Sakit. Yesus disebut shalom. Damai sejahtera, shalom. Yesus disebut juru selamat. Selamat artinya shalom. Islam artinya salam. Islam damai sejahtera, shalom damai sejahtera. Yesus menyampaikan dan meninggalkan shalom. Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Di mana tertulis? Ya, jangan mute ya. Ayo. Ya. Di mana? Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Di mana? Enggak ada. Kau ngapain sih jawab pertanyaan di mana Yesus meninggalkan Kristen? Ayo. Berani mana ada kenal Islam apa ya pun. Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Ayo. Yesus juru selamat, Yesus juru salam, Yesus juru Islam. Di mana Yesus disebut juru Kristen? Di mana? Logika kamu di mana? Logika kamu di mana? Logika Arab gimana caranya? Hei, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani ke Arab kemana? Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Arab, dan Aram. Oke? Bos, jangan 3 bahasa ini adalah bahasa serumpun. Ayo. Bahasa serumpun. Serumpun dari mana? Ibrani, Arab, Aram. Shalom, salam, Islam. Inilah ya. Sekarang mana Kristen? Ya. Ayo. Kalau Kristen udah jelas-jelas ngikut Yesus Tuhan. Iya, itu menurut Yesus kalian. Apa orang Yahudi? Yang saya tanya, ketika Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Sekarang tolong tunjukkan di mana dikatakan Yesus meninggalkan Kristen. Dong, orang Kristen menganut Yahudi. Benar? Di mana? Ajaran Yahudi. Di mana? Enggak usah terlalu jauh. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Itu aja dulu. Yesus mengajarkan sujud. Yesus mengajarkan kemudian syahadat. Yesus mengajarkan puasa. Yesus mengajarkan infak sedekah. Yesus mengajarkan beramal soleh. Yesus mengajarkan makan babi di mana? Ibadah minggu di mana? Menyembah dirinya di mana? Tidak bersunat di mana? Merasulkan Paulus di mana? Ibadah minggu di mana? Ayo. Narasi kamu sudah salah. Orang yang cerdas paham. Ya, cara bicara kamu tuh paham. Ya, di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Itu asal bunyi. Ya, sudah. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan Kristen. Kau ini tidak mengaku Yesus itu Tuhan. 2, 3, 4, 5. Udah lenyap. Dimakan tuyul. Ayo Kristen yang sedikit punya ilmu naik. Kristen ngajar bocor saja bang, sakit kepala. Itu ada itu aja dia keluarkan. Itu yang PPD, itu yang di bawah itu yang pendeta itu di bawah. Bukan orang yang PPD. Iya. Yang mana dek? Itu di bawah kak, yang PPD ujungnya namanya. Itu pendeta itu. Mana? Sesuai dengan tema. Apakah Kristen jalan sesat? Saya katakan yes. Apa alasannya? Yesus tidak mengenal Kristen. Itu aja. Yesus tidak mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak mengajarkan makan babi.
Yesus tidak mengajarkan kemudian merasulkan Paulus. Yesus tidak mengajarkan perjanjian baru. Apalagi Yesus tidak mengajarkan membatalkan Taurat. Ayo, Yesus tidak mengajarkan agama Kristen, itu intinya di situ. Intinya di situ. Yesus tidak pernah mengajarkan prosesi keagamaan Kristen. Tak ada. Natal, siapa yang ngajarin? Yesus tidak. Apa dari Kristen ini yang berasal dari Yesus? Tak ada. Tak ada sama sekali. Gereja bukan dari Yesus. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Kitab Roma bukan dari Yesus. Lukas, Markus, Matius, Yohanes bukan dari Yesus. Apalagi Galatia, Efesus, Filipi, Filemon, semua bukan dari Yesus. Gereja bukan dari Yesus. Pendeta bukan dari Yesus. Pastor bukan dari Yesus. Jemaat-jemaat berkuluk bukan dari Yesus. Jemaat pemakan babi, pemakan anjing bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Yesus berada di Kristen? Tak ada. Tak ada, Cak Ayu, tak ada. Gak ada satupun. Apa yang dari Kristen, ya dari Yesus ada di Kristen? Tak ada. Nama Yesus hanya dipakai sebagai apa? Aksesoris. Untuk apa? Untuk melancarkan pengajaran-pengajaran menyembah kepada dewanya Romawi. Oke bang, saya boleh bertanya bang? Saya bertanya bang. Silakan. Itu bagaimana bang itu yang Tirmizi 1375 menggauli binatang tidak ada hukumannya? Mohon bang bisa dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, orang yang menggauli binatang itu pasti orang gila. Maka tidak dihukum karena dia gila. Masa ada orang menggauli binatang? Orang gila itu bang. Jadi tak ada hukuman bagi orang gila. Jangankan menggauli binatang, membunuh orang saja kalau pelakunya gila itu nggak ada hukuman. Apalagi coba menggauli binatang. Jadi tidak berdosa bang ya? Tidak berdosa. Namanya Tidak orang ada gila hukuman. bang. Orang gila itu apa kena hukum kalau dia melakukan sesuatu? Kutanya dulu. Kutanya dulu kepada abang. Kalau orang gila melakukan sesuatu yang melanggar hukum, apakah itu dihukum? Enggak. Begitu juga orang yang lepas akal. Tapi tapi menurut sampai sekarang ini belum ada kejadian orang gila menggauli binatang bang. Yang Nah ada itu orang dia. waras. Itu dia. Orang Anda waras, paham berarti. Anda paham. Tetapi di gereja, santer kita lihat ada orang menikahkan, mengkawinkan manusia dengan. Coba Anda lihat di YouTube. Bang, Coba Anda lihat di YouTube. Lihat di YouTube. Banyak gereja-gereja menikahkan, mengkawinkan manusia dengan kambing, dengan asu, dengan kuda. Loh, bang, fokus dulu bang, Tirmizi. Ya itu jawaban kami. Maksudnya kan begini. Jawabannya sudah Bang. jelas toh. Katanya kan orang gila. Nah, sejauh yang saya lihat belum ada ODGJ itu yang menggauli binatang, bang. Ya, justru itu. Justru orang Justru waras. itu. Nah, siapa orang warasnya? Nah, Lihat di makanya gereja. coba Lihat di gereja. coba, Lihat di gereja. coba, Ada nggak kemudian di Islam menikahkan binatang dengan manusia? Ada nggak? Ada nggak, Nah, Bang? tapi Bang. kan banyak kasus bang yang termasuk ayam. Abang. Ya, kemarin tuh ada nggak? yang 200 Ada 200 tidak di ayam. Islam menikahkan orang dengan binatang? Ada nggak? Kalau di gereja ada nggak? Nah. Bisa nggak dibuka di YouTube? Kita Nggak buka ada, sekarang nih. nggak ada bang. Paling Kita gereja bisa saya. buka sekarang nih. Nggak Kita ada. buka nih. Ada yang bisa tapi- buka kamera nggak? Tapi sudah pernah ada Cari kasus. di YouTube Bang. gereja menikahkan banyak. manusia dengan binatang. Banyak di Oke. YouTube banyak. Bang, Banyak Mau sudah nggak masuk kita buka? berita itu, bang. Oke bang, coba Mau saya nggak? cari ya bang. Ah, 200 silakan. ekor ayam bang jadi korban Banyak. sama Banyak Oke. di YouTube, banyak di YouTube banyak. Diam. Bahkan kalau di gereja Anda itu ya dinikahkan. Apalagi kalau cuma sebatas binatang. ada beritanya itu bang yang apa Sabar. Hanya orang gila yang kemudian menggauli binatang. Nanti kita lihat.
Berarti gila juga orang yang menikahkan, mengkawinkan. Kan gitu. Ada beritanya dulu bang, viral itu bang, yang 200 ekor ayam ditambah dengan beberapa kambing itu bang. Belum tahu? Enggak, belum tahu. Kenapa? Kenapa? Diperkaos sama jemaat atau gimana? Udah temukan, Dek? Bentar bang, loading. Tapi saya sering lihat di YouTube itu yang manusia kawin dengan kucing, anjing. Di gereja lagi diresmikan tuh. Paling sering itu gereja anjing, paling sering. Nah, Anjing. tidak ada bang, tidak ada bang itu bang, sejauh ini tidak ada, itu hanya karangan saja. Ya sabar, Tapi kita cari tapi dulu. kalau kejadian kasusnya sudah pernah kok, ada kok di Indonesia itu yang beberapa hari, berapa minggu Berarti yang lalu, orang gila bang, terlepas apapun agamanya, orang itu berarti orang bilang. gila. Coba tanyakan bang. Apapun Kayaknya- agamanya, kalau dia melakukan itu berarti gila. Nah sekarang permasalahannya, kalian mengaku sebagai anak-anak dewa, tetapi tempat gereja kalian itu menikahkan manusia dengan asu, kan gitu. Coba bang, ada viral itu satu komunitas dengan abang itu. Biadab, biadab. Emang kamu kali lahir dari anak babi. Bang, saya tampilkan tapi jangan suara saya ya bang ya, jangan ada suara ya bang ya. Ah, tuh lihat Ini, tuh, Bang. lihat agama itu, agama penyembah setan. Tuh lihat. Besarin. Besarkan. Besarin. Agama penyembah setan, lihat. Anak asuh, lihat itu anak asuh. Lihat. Nah, tuh. Gereja tuh. Mantap sekali. Mama kan lumba-lumba juga dinikahin. Mate meja. Apa? Gimana? Salam. Salam. Ya, salmon. Salam monitor. Ya. Gimana? Gimana? Ya, Bang Suma. Kenapa enggak berubah-ubah Bang Suma? Kirain sudah Apanya? berubah. Enggak. Apanya? Berubah gimana? Kayaknya enggak berubah saya lihat ini. Kenapa? Dari dulu Kenapa? sampai sekarang harus Iya. bertobat lah. Bertobat? Ini kan negara toleransi. Ya saya tanya dulu. Kita bicara tentang surga. Filipi 3 ayat 20. Keluarga negara kami di surga. Kalau kalian Miriam 71, Filipi semua itu Islam masuk neraka. Filipi itu firman Tuhan. Ya enggak, saya tanya dulu Miriam 71. Nah, Miriam Filipi 71 itu firman Tuhan. Orang Islam. Enggak. Ya, Filipi itu firman Tuhan ya, aku tanya dulu dong. Filipi itu firman Tuhan. lah. Ya firman Jadi Tuhan Paulus lah. ini Tuhan. Jadi Paulus ini Tuhan. Ya bukan lah. Dari mana? Aduh, Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi. Filipi itu dari mana? Kau ditanya. Kamu ditanya. Filipi itu dari mana? Jawab. Filipi firman Tuhan. Makanya berarti Paulus Tuhan. Berarti Paulus ini Tuhan. Semua. Nah, Berarti Paulus ini nah, Tuhan. makanya turun Ali 6. Makanya Berarti turun Ali Paulus ini 6 Tuhan. semua. Nah, Hei, karena kalian itu Paulus ini maka Tuhan. turun Ali 6. Nah, Al-Quran Paulus ini diturunkan bagi Tuhan. orang gila. Itu gimana itu? Paulus ini Tuhan, Ali gitu. 6. Nah, makanya turun Ali 6 karena kalian Paulus ini Tuhan. Paulus ini Tuhan. Paulus manusia lah, sama dengan kita. Ngapa? Paulus itu manusia. Terus kenapa kau katakan ucapannya firman Tuhan? Kalau Ya, dia firman manusia. Tuhan Filipi 3 20 Iya. lah. Kenapa Makanya kau katakan itu, ucapan enam. Paulus ini? Kenapa kau Bangsa katakan kalau ucapan kita Paulus turun bagi ini orang gila. sebagai ucapan Nggak, saya Tuhan? tanya kau. Nggak, Kenapa saya kau tanya dulu kau, katakan kenapa Al-Quran ucapan diturunkan bagi orang Paulus gila? ini ucapan Nggak, katanya Tuhan? kalau betul lah. Gitu loh. Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini adalah ucapan Tuhan? Berarti Paulus ini adalah Tuhanmu gitu? Ayo. Ah, kalau berani jangan dimut. Kau nggak pernah berubah. Nah, kamu sendiri gimana? Kamu sendiri berubah nggak? Waras nggak kau? Kok kamu masih gila sampai sekarang? Jadi satpam saja. Ucapan Paulus Enggak. kau bilang ucapan Tuhan. Gimana dong? Ternyata kau Tuhankan Paulus rupanya sekarang ya? Filipi.
Makanya turunlah ahli jurnam semua. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ahli jurnam. Kenapa enggak? Turunlah ahli jurnam. Makanya turunlah ahli Saya jurnam. bertanya. Sejak Kok nggak ada kapan yang Paulus waras ini nih? jadi Tuhan? Sejak kapan Kenapa? Paulus jadi Tuhan? Kenapa Kristen nggak ada yang waras naik sini ya? Lah namanya juga Kristen bang. Mau yang waras kayak dikit. Kalau waras itu udah mualaf mereka. Silakan Daud, agama apa, Dek? Agama Kristen, Daud. Kak. Iya, ya. Ya, silakan. Tolonglah diskusi yang bagus ya. Ketika Iya, iya. nanti Bang Zuma menjelaskan, Anda diam, Anda tanggapi, kami akan diam. Oke? Iya, iya. Boleh nanya ya? Yang di sebentar, jungle. Ya. Agama apa, Bang? Saya orang Islam, Bang. Ya, maaf Bang, dibawa dulu ya Bang. Terima kasih Bang. Ya, silakan Daud. Nanya sama Bung Juman ya. Menurut Ya Bang silakan. Juma- menurut Bang Juma, siapakah Yesus itu bagimu? Yesus itu menurut Bible, Enggak bagimu, bukan bagi saya Yesus itu adalah sembahan Kristen yang berasal dari roh jahat. Hmm. Loh, kau tanya saya kan? Iya, dasarnya apa bisa mengatakan itu? Dasarnya Galatia 1:12, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, Matius 4 nomor 5, Matius 4:23, Matius 24 nomor 23 sampai nomor 30. Ya kali satu aja lah bilang. Ah, satu aja. Oke. Lukas 21 nomor 8. Itu aja dulu. Baca. Bilang lah, nggak ada sampai satu, susah amat. Ya, baca. Itu dasarnya. Kau yang dasar, kau bacakan lah. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Yesus." Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Menurut Yesus akan datang penyesat mengaku bernama Yesus dan berkata, "Akulah Yesus." Jadi yang kamu sembah bernama Yesus. Itu siapa? Bagiku. Iblis. Kan kamu nanya sama aku kawan. Jadi ku jawab. Berarti itu menurutmu itu ya? Itu menurut Yesus. Kok menurut saya pula? Saya mendalami materi Bible. Saya simpulkan bahwa yang kalian sembah menurut Yesus itu adalah setan. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Oh. Aduh. Baca loh. Tahu aku dengarnya. Jadi yang kau sembah itu siapa? Oh, jadi menurutmu aku nyembah Yesus gitu? Enggak. Iblis yang ngaku Yesus yang kau sembah. Kok bisa kamu memutuskan itu yang aku sembah? Lalu siapa yang kau sembah? Iya, lalu siapa yang kamu sembah? Ya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi inilah. Di mana ada Tuhan namanya Yesus? Di mana ada Tuhan manusia anak Maria? Di mana itu? Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan samamu? Ada kata kepadamu? Jadi yang kau sembah bukan Yesus. Sembah, bukanlah. Lalu siapa? Ya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi inilah. Namanya siapa? Namanya menurutmu namanya di mana gitu? Kamu yang saya tanya. Nama Tuhanmu siapa? Iya, bisa sebutannya kalau di Alkitab sebutannya Allah. Itu Tuhannya umat Islam itu. Menurutmu itu Tuhan. Oh. Loh. Jadi ginilah menurutmu. Jadi kan? iblis yang datang kepada Paulus itu kau sudah tolak? Iblis. Iya. Akulah Yesus lagi sana belum habis ini lagi. yang kau aniaya. Kamu tolak itu? Kamu tolak? Apanya 7 kali kau nih? Kau ini ngomong apa? Itu iblis datang. Ngomongnya setanggung-tanggung. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu tolak? Yang datang kepada Paulus itu kamu tolak? Maksudnya kau pikir aku gitu dengar kesaksian dia gitu?
Tidak, yang kau sembah itu kan bernama Yesus. Kan sudah aku katakan kepadamu, aku tidak menyembah yang bernama Yesus. Kan lucu. Lalu yang kau sembah siapa namanya? Yang sebutan di Alkitab namanya Allah, kan lucu. Nah, Loh, yang disebut Allah di dalam kitabmu itu Tuhan saya. Berarti kalau kau mengatakan itu Ya, berdasarkan gini. ori kitabmu, berarti kau menyembah dewa. gini, kau bilang yang udah tepuk tangan nah. Iya, berarti kau menyembah dewa kan? Nah, dewa dengan iblis beda nggak? Gini. Kau bilang kan yang di Alkitab yang kau bilang Allah itu tuannya agama Islam. Yes. Nah, jadi sekarang utusan siapa utusannya? Utusannya Nabi Isa alaihi salam. Utusan di Allah ini namanya Isa. Isa alaihi salam, Isa al-Masih, Isa itu- putra Maryam. Oh, itu utusannya. Sama. Yes. Sama enggak Yesus sama Isa? Menurutmu? Yesus yang kau sembah itu iblis. Oh, Kan udah jadi aku bilang tadi. Oh, jadi gitu menurut pandanganmu. Lah iya emang. Emang kan? Ya, gini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu iblis itu. Bro, tahan. Hmm. Jadi yang diajarkan Hmm. Isa Al-Masih apa samamu? Isa al-Masih mengajarkan Bani Israel hanya menyembah kepada Allah dan mendudukkan dirinya untuk ditaati sebagai Rasulullah. Fattakullah wa ati'un. Oh, itu aja yang diajarkan samamu? Yes. Bahasa Yohanes Indonesia. 17 nomor 3. Yesus yang asli mengajarkan menyembahnya kepada Allah dan Jangan- mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Yang di Al-Qur'an lah, masa kau Ya bilang itu tadi, fattakullah wa ati'un. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Tuh, jelas. itu dia ayat di Alkitab. Sekarang aku tanya yang di Al-Qur'an. Kau bilang Inni rasulullahi ilaikum. oh itu yang diajarkan. Iya, iya. Dia mengajarkan Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai rasul utusan Allah. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 5 nomor 36. Aku ini adalah utusan Allah. Yang aku tanya di Al-Qur'an. Lah itu, inni rasulullahi ilaikum. Iya, apa yang diajarkannya samamu? Yaitu, fattakullah wa Bahasa Indonesia ati'un. lah, bro, nggak ngerti. aku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Oh, itu aja. Yes. Lalu, Kacau kan? lu kok kacau? Yang harus kau pertanyakan, ada nggak Yesus mengajarkan kekristenan? Ada nggak? Maksudmu Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya ke gereja? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Malu kau kan? Malu kan? Kok malu apa kok? Emang rupanya itu diajarkan lupa? Tahu nggak Karena apa itu? tidak berkesesuaian ajaran Yesus dengan agamamu. Malu dong. Tapi karena kamu tidak berakal, ya nggak malu lah. Sama seperti kambing nggak malu. Yang Kacau kau ini. lu kok ngaco pula? Jadi saya simpulkan samamu, sampaikan kepada pendetamu, Bang Suma mengatakan yang kita sembah adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Dan itu bukanlah nabi, itu bukan rasul, tapi itu adalah syaitan yang Yesus nubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8. Oke? Al-Quran saya. Halo, selamat malam Bang Pereira. Selamat sore. Di sini Oh, udah di sini masih malam, Bang. Ya nggak apa-apa lah. Bang, kita santun ya Bang Pereira ya. Maaf Bang ya. Pereira, ya Oh, oke. tapi Lanjut Bang. sebelumnya saya minta maaf ya. Saya dari negara tetangga jadi bahasa aku kurang lancar gitu. Iya nggak apa-apa Bang. Tetangga mana kita Bang? Timur Leste aku. Masya Allah. Di mana ya Timor Leste Bang? Di Dili. Oh, di Dili mana Bang? Komoro kah? Tuana Larang. Dau kah? Pulau Kodo. Oh, oke. Ya lanjut Abangku. Ada Bang Zuma sini. Bang Juma, salam yo Bang Juma. Iya, iya Bang, iya Bang. Bang, sebelumnya aku mau tanya Bang, kan gini Bang. Siap. Kontrak orang Indo, dia Muslim, 2 orang kerja di aku. Sekarang di Timor Leste. Dia udah 4 tahun di sini. Terus setiap kali kita kalau mau Natal dia ikut gereja. Aku udah dilarang sama aku. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Makanya aku mau tanya Bang Juma, apa boleh orang Muslim boleh ikut misa kayak gitu? Tidak boleh Bang. Tidak boleh. Oh itu ya. Di Islam itu nggak boleh.
Mungkin saudara muslim kita belum paham sampai sana. Ya soalnya gini, aku udah berusaha larang dia kan, tapi dia bilang nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, ikut aja aku. Udah 2 kali loh, udah 2 kali dia ikut misa. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh ya. Siap. Terus kita kan, maaf ya, aku Katolik. Misalnya kalau ada acara kita, misalnya ada daging kayak buat non muslim kan nggak halal kan kayak gitu, B2 kayak gitu. Tapi Iya. dia bilang kayak gini, jangan sebut namanya, aku boleh makan. Itu daging. Oh, tetap aja itu akal-akalan aja itu, Bang. Nggak boleh, itu dilarang. Iya, Haram tetap. hukumnya. Udah dari orang tua aku juga bilang nggak boleh. Kalau kalian muslim nggak boleh makan. Tapi dia bilang nggak apa-apa, bapak. Yang penting jangan sebut namanya. Kalau itu daging. Itu tidak ada kaidah itu Iya. di Islam, tidak ada. Jadi kita ikutin aja kan. Tapi saya ngerasanya nggak enak aku. Maksudnya kita udah tahu ini salah, tapi kita nggak cegah kan. Maksudnya nanti takutnya akunya yang dosa lagi kayak gitu. Ya itu nggak boleh, haram itu, Bang. Nggak boleh di Gitu ya. Islam. Mau disebut atau tidak yang namanya daging babi bagi umat Islam ya haram. Oh, makasih ya. Siap. Iya, Bang. Gitu aja ya, Bang Juma. Aku ngefans sekali sama Bang Juma. Ya, makasih Bang Pereira. Ya. Aku pamit ya, turun dulu ya. Siap. Sehat selalu Bang Juma. Bang Sama-sama, Pereira Bang. kok tumben baik bang. Tunggu dulu bang, jangan dulu turun bang. Enggak Bang, gini kok Bang, tumben baik mungkin tadi, kita marah-marah. di sini sama NTT itu bahasa kita itu kayak ngomong mungkin ngomong baik-baik, cuma karakter kita kayak gitu, Iya, agak oh, kayak gitu. oke. Kayak Batak gitu ya bang ya. Iya kayak gitu. Iya. Bagaimana kabar Timor Leste bang? Baik-baik, aman. Ya, puji Tuhan, baik-baik, aman semua. Oke. Makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Obrigado Barak. Woi, kok bisa bahasa Tetung? Oh iya, saya bisa bahasa Tetum. Saya kan lahir di sana bang. Oh, lahir di sini di mana? Iya, saya kalau saya dulu tinggal di Kampung Merdeka. Oh, Kampung Merdeka. Iya. Berapa Iya, tahun? Bang. Aku dapat 4 tahun Pereira aku di sana. Oh, Waktu Betul. masih Pak Prabowo tugas di sana, kami udah di sana. Iya. oh iya. Oke. Kasih Oke, banyak. sehat-sehat ya Pak Pereira ya. Kasih banyak. Yuk. Bang Juma, thank you Ya, Bang Juma. saya Bang, thank you. Ya. Cuman mau nanya sama ini Bang Juma, bentar boleh nggak? Iya, Silakan Bang. silakan, Tanya Bang. apa? Gini Bang Juma, Iya. saya itu kan ini lagi mikir ya, dengan logika saya nih Bang, bagaimana caranya menjabarkan tentang Tritunggal itu Bang, biar saya lebih paham lagi Bang, kan Abang lebih paham. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Tritunggal itu, konsep awalnya sebenarnya itu tak ada kaitannya dengan konsep ketuhanan yang dianut oleh para nabi. Karena pada dasarnya Tritunggal, Trinitas itu tak jauh beda dengan Trimurti. Bagaimana kemudian konsep ini ditanamkan kembali pada orang yang di luar daripada penganut ajaran Trimurti. Tapi pada prinsipnya Trimurti dengan Tritunggal itu adalah satu penjabaran kaidah yang sama. Itu sama tuh. Nah, permasalahannya sekarang ini adalah ketika kemudian Nabi, dalam hal ini pengajar-pengajar yang diimani, yang dipercayai oleh orang Kristen dan juga Islam, mereka yang datang mengajarkan konsep bertuhan kepada Bani Israel. Ada nggak kemudian data-data, indikasi, atau materi-materi yang diajarkan dengan simpul Trinitas? Itu nggak ada. Coba bayangkan Bang. Yesus berkata apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti kan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dengan demikian, orang yang menganut ajaran Tritunggal harus berusaha keras memutar akal, logika,
mempermainkan kemudian logika yang tidak seimbang dengan konsep yang diajarkan oleh para nabi, dalam hal ini Yesus, terkait dengan konsep Tuhan. Kenapa bisa demikian? Coba Anda telusuri lagi Yohanes 1 nomor 18. Telusuri itu baik-baik. Di situ kuncinya. Siapa yang punya wewenang? Siapa yang punya hak untuk menjelaskan tentang Tuhan? Pendeta? Pastor? Gereja? Atau Yesus? Berdasarkan Yohanes 1:18, ternyata Yesuslah yang kemudian yang punya wewenang untuk menjelaskan siapa dan bagaimana Tuhan itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi Yesus yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan. Jadi di situ bukan menyatakan, tapi menjelaskan, mentafsirkan, menguraikan tentang Tuhan yang tidak bisa dilihat ini. Itu. Nah, Yesus ketika menjelaskan tentang Tuhan, penginjilan Yesus menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar. Nah, kalau kita melihat lagi lebih jauh di dalam Yohanes 7 misalnya. Ya, Yohanes 7. Kalau nggak keliru saya di Yohanes 7 nomor 18 mungkin ya. Di situ dijelaskan apa? Barang siapa berkata dari dirinya, ia mencari hormat bagi dirinya. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, maka dia yang tidak ada ketidakbenaran padanya. Maka ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Artinya bahwa Yesus memberikan suatu sinyal yang sangat jelas bahwa Yesus pun level tertingginya hanya sebagai utusan. Tidak ada yang lain. Utusan dia. Dia bukan kemudian menjelaskan tentang dirinya kalau dia itu adalah Tuhan atau dirinya itu adalah reinkarnasi terhadap Tuhan. Nah, satu lagi. Coba lihat di dalam Yohanes 8, Bang. Yohanes 8 nomor 19 nomor 20. Apa yang Yesus katakan di sana tentang dirinya? Kamu memang mengenal aku. Itu kata Yesus kepada pengikutnya. Tetapi kamu tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Nah, ini maksudnya apa ini? Di mana Tritunggal kalau demikian adanya? Ini pengakuan Yesus sendiri. Kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal yang mengenal aku, yang mengutus aku. Maksudnya apa? Kalau memang Yesus itu bagian daripada Tuhan itu sendiri, kenapa Yesus mengatakan demikian adanya? Ya, saya kira begitu. Tapi kalau Anda bertanya, Bang Suma, bagaimana caranya kemudian mematahkan argumentasi tentang Tritunggal itu batal? Coba Anda lihat di dalam data 2 Yohanes 3. Sorry. Oh, jadi maaf Bang Bima. Jadi Iya, silakan. konsep ketuhanan di dalam Tritunggal itu kayaknya apa ya? Kalau menurut aku sih kayak agak sahara kayak gitu ya. Kan Yesus juga berkata gitu bahwasanya dia itu kan hanya utusan. Iya. Nah, disitulah Bang keraguan aku tuh Bang. Jadi aku tuh ingin lebih jelas lagi konsep ketuhanan dalam Tritunggal itu 3 dalam 1 atau Esa. Kan Tuhan itu sebenarnya Esa ya Bang, satu ya Bang ya. Iya, Yesus ajarkan itu. Iya. Oke Bang, cukup itu aja aku tanya. Sekarang aku ini udah lebih jelas lagi lah. Oke Bang. Oke. Makasih dulu Bang. Siap. Makasih. Belajar banyak ya Bang Bebe, Bang Bibo. Iya Bun, masalahnya kan Iya Bang, ini ya. baca baik-baik Pokoknya kitabnya ini, ya Bang ya. konsep Tritunggal itu kayak gimana ya? Kalau dalam ilmunya di Islam itu kan kayak, kalau Islam itu kayak apa, marifat kayak gitu ya Bang? Kalau nggak salah Bun. Iya. Kayaknya mengarah ke itu ya. Sekarang kita Betul. nggak perlu melihat tapi harus merasakan kayak gitu ya Bang ya.
Betul, makanya dikatakan barang siapa melihat aku dia sama seperti melihat Bapa. Itu makrifat itu. Tapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Dia bukan berarti dia itu jadi satu ya bang, gitu ya bang. Ya, betul. Oke bang, cukup di situ saya sudah paham. Bang. Terima kasih banyak thank bang you. semuanya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nih, dia bilang Waalaikumsalam. Yang di bawah Bang Juma tuh nggak bisa dibesarkan karena sudah 2 akun kena tombak. Nanti ini yang ketiga jadi apa? Nggak bisa apa? Gue masak pula yang naik. Selamat siang. Aduh, ini pula yang naik. Nah ini Bang Juma yang saya kejar-kejar ini. Ini saudara, ini tengok jago Pikir kali. Bang Juma Yesus dikejar tentara Romawi. Hmm. Betul. Kejar-kejar. Jadi masih berani kau Juma ya bernarasi. Padahal yang sembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah. Diamlah kau, paling nggak suka aku kayak gitu kau. Pakai adab Yang aku di sini. disembah Yesus itu hakikat maha suci dan hakikat yang maha tinggi. Yesaya 5:16. Yang kami sembah, yang Nabi Muhammad sembah juga sama. Adalah hakikat yang sama, maha suci, maha tinggi. Nah, yang jadi masalah sebenarnya itu kau. Kau menyembah manusia yang dalam perutnya ada Itu bukan sembahannya Yesus, bukan juga sembahannya umat Islam itu yang kau sembah. Aku buang dia tadi bang. Paling nggak suka aku orang kayak gitu. Naik diskusi lah. Kan udah nunjuk bang. Dia nggak mau diskusi kalau kayak gitu bang. Orang diskusi itu salam, sopan, bertanya itu. Ini naik. Ku kejar-kejar kau. Apa dimanapun ku kejar. Porcong kau lah. Kalau ada di bawah dinaikkan aja, dinaikkan kembali. Kalau dia masih ada, siapa tahu bisa masih Ada tadi masih yang mau bisa minta naik diwaraskan. bang. Perempuan. Dia minta naik. Saya cari akunnya. Nggak ada. Entah kemana dia. Naikkan saya. Dia mau diskusi sama abang katanya. Kanda jangan lupa makan Kanda, udah siang ini. Iya, ya metok sang aku. Makan saya dulu ya. Pintar Iya, iya. kali adikku yang saat ini. Dari tadi makanan saya ini di sini. Itu ada maunya bang. Enggak. Ada Aku makan maunya dulu. itu. Makan dulu makan. Mantap. Masya Allah. Ini udah Insting yang tinggi adik saya ini. Ya, silakan dilanjut. Ah, ini gue masak. Gimana gue Terima masak? kasih saya dinaikkan lagi ya. Gue masak sehat ya? Bang gue Sehat. masak? Bang gue Ya. masak? Salam Ya. kenal dari titisan ya? Salam kenal bang. Salam Oke. kenal ya. Bang Ya. gue masak sehat? Saya tanya Sehat. dulu. Sehat Ya. ya? Sudah minum obat Sehat. tadi di rumah ya? Sudah makan siang? Sehat. Sudah. Ya, waras ya bang ya? Waras. Kita diskusi Ya. santai di sini bang. Oke. Dengan akal pikiran bang. Ya. Oke. Gue masak. Ngapain kok Kristen gak ada keselamatan gue masak? Siapa? Hanya Kristen lah, hanya mengikuti Yesus lah. Hanya menjadikan hanya dengan memilih Yesus sebagai majikan. Iya coba tunjukkan surga. di mana Kristen ada keselamatan, coba pakai Bible. Yesus berkata, Kristen loh, akulah Kristen. satu-satunya. Yesus Kristen artinya yang memilih Yesus sebagai majikannya ke surga. Yang ditanya Kristen loh, di mana datanya Kristen masuk surga? Kristen artinya yang memilih Yesus sebagai majikannya ke surga. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong kalian yang nggak tahu malu nggak tahu diri atau Yesus yang mengatakan? Yesus. Di mana ayatnya? Coba tunjukkan. Yohanes 14:6. Itu apa bacakan di situ juga bacakan? Bacakan itu coba. udah ayat yang umum itu. Iya bacakan aja. Akulah satu-satunya jalan ke Bapa di surga. Kasihan ya, nggak ada bacaan Kristen situ ya, kasihan ya. Ya, Kristen artinya yang memilih Yesus sebagai majikan ke surga. Di mana Yesus mengatakan seperti itu? Kristen artinya yang memilih majikan itu di Artinya mana? gini, ya, Kristen adalah orang-orang yang menetapkan dirinya memilih Yesus. Iya, datanya mana datanya? majikan. Datanya di mana? Di mana datanya? Kristen itu kan arti kata kamus. Iya, di mana datanya? Dosa. Datanya di mana? Ini datanya di mana?
Semenjak dunia diciptakan, semenjak Ini ada bukan Kristen, gereja, Gumsa. Tempat tipu-tipu, Gumsa. Pengikut Yesus. Iya, datanya di mana Artinya yang Yesus? bermajikan kepada Yesus. Yang Iya. bermajikan kepada Yesus. Iya, datanya di mana? Datanya di mana? Bacalah. Datanya di mana? Konteks Di mana? kata Kristen Kristen, artinya, arti kamusnya, arti Kristen artinya Bang Gumasak, adalah- Bang Gumasak, konteks kata Kristen di Bible itu di dalilnya di mana? Itu yang maksudnya Bang Pangeran tanya. setiap bacalah di kisah para di mana? rasul kita. Apa bacanya Bang? Baca. Sekarang gini, udah. Ya baca dulu. Topik saya Gimana? bukan di situ. Topik saya bukan di situ. Iya. Enggak, Topik saya di situ. Yang disembah oleh Tuhan Yesus, pasti bukan yang disembah oleh Muhammad. Kenapa kok Kristen udah tahu Kristen gak ada keselamatan? Itu tadi tadi kami judulnya itu. Tidak ada keselamatan selain daripada memilih Yesus sebagai majikan Iya, tapi surga. Kristen gak ada keselamatan, kamu Gumsa kan? Iya. Kristen artinya yang memilih Yesus, yang mendapatkan Yesus sebagai majikannya ke surga. Itu yang ngomong kalian yang nggak tahu malu atau Yesus yang ngomong? Yesus bilang. Di mana datanya di mana? Akulah satu-satunya jalan ke surga. Kristen lo tadi yang terbahas lo, Kristen. Iya, sehingga artinya gini, yang mengikuti Yesus adalah Kristen. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Baca di Bible. Ya di mana? Ada kata Kristen. Karena gini loh. Ada. Kata gini. Kata Yesus. Sayalah satu-satunya jalan ke surga. Udah. Kristen loh, yang tanya Kristen loh, bukan dia. Kristen itu artinya yang mengikuti Yesus, yang ngomong itu siapa? Yang memilih Yesus sebagai majikannya ke surga. Itu yang ngomong siapa tuh? Kalian nggak tahu diri, nggak tahu malu atau Yesus? Itu kan arti kata. Iya, siapa yang ngomong? Yang ngomong siapa? Itu istilah. Istilah kalian yang nggak tahu malu gitu? Istilah kami. Iya, berarti kalian mengaku-ngaku. Istilah kami. Karena kami telah memilih Yesus Kristus. Karena kami memilih Yesus Kristus menjadi guru kami, majikan kami, bos kami ke surga, maka kami Kristen. Tapi kasihannya kalian nggak diakui loh. Siapa bilang? Di mana datanya coba? Dari mana kau tahu? Apakah kau Tuhan Yesus? Emang ada datanya? Apakah kau Tuhan Yesus? Jangan sok kali kau. Emang ada datanya Yesus mengenal Kristen? Hanya Yesuslah yang tahu siapa muridnya. Kristen loh yang ditanya. Gak mungkin Muhammad tahu siapa murid Yesus. Ditanya Kristen loh, Gumsa. Iya. Gumsa, di mana datanya Yesus mengenal Kristen? Hanya Yesuslah. Kita bukakan di mana? Yang tahu siapa muridnya. Hanya Yesuslah yang tahu siapa muridnya. Di mana Gumsa? Jadi apakah Yesus itu seorang guru? Kalian tanya Kristen loh. Yesus itu seorang guru. Nah, nggak usah kemana-mana. Yang tanya Kristen loh. Nah, Kristen artinya yang memilih Yesus sebagai gurunya. Itu arti kata. Gak mungkin Muslim pengikut Yesus. Yang ditanya Kristen loh. Artinya gini loh. Arti kata Kristen, nggak usah dulu pakai fakta segala macam. Arti kata Kristen yang memilih Yesus sebagai gurunya, sebagai majikannya, sebagai bosnya, sehingga Kristen mengatakan Yesus itu bos kami, Yesus itu majikan kami, Yesus itu Tuhan kami, Yesus itu penuntun kami. Hanya Kristenlah yang berbos kepada Yesus. Hanya Kristenlah yang bertuan kepada Yesus. Datanya mana datanya? Gak mungkin Muslim bertuhan kepada Yesus. Di mana datanya? Di mana datanya? Kan saya datanya. Iya. Iya datanya di mana? Kalau kau cuma kamu bebel Gumsa. Kristen artinya udah pangeran yang memilih capek Yesus sebagai guru, majikan, bos, tuan, penuntun ke surga. Jadi nggak naik lagi dia. Jadi Gumsa coba. Jadi maksudmu kau gitu. Kau mau mendefinisikan Muslim adalah pengikut Yesus gitu? Dari mana jalannya? Kristen tidak diakui Yesus, Gumsa. Hanya Kristen yang kau diakui. Kenapa Kristen tidak diakui Yesus lah. Hanya murid Yesus lah yang diakui Kristen sebagai yang murid ditanya oleh Yesus. Kristen, Gumsa. Hanya murid Yesus lah yang diakui Yesus sebagai murid. Yang ditanya Kristen loh, Gumsa. Di mana datanya Yesus? Kristen artinya murid Yesus. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong? Arti kata Kristen artinya murid Yesus. Siapa yang ngomong? Iya. Yang membuat itu istilah itu, yang membuat istilah Kristen itu Kristen. Yesus yang membuat istilah Kristen itu Kristen.
Berarti kalian nggak tahu Kristen diri dan artinya nggak tahu murid malu. Yesus. Intinya Kristen artinya murid kalian, Yesus. Gak kalian mungkin Muslim sendiri murid yang Yesus. Gak mengklaimnya, mungkin. Gumsa. Gak mungkin. Kristen itu artinya murid Yesus. Iya, intinya kalian yang mengklaim sendiri, nggak tahu malu, nggak tahu Artinya diri, kan istilah mengatakan itu kan kalian yang pengikut menciptakan istilah itu kan Yesus. karena Kristen lah yang membuat istilah itu. Iya. Iya. Berarti Namanya bukan Yesus organisasi. yang mengakukan kan? Organisasi. Ya. Iya, karena yang kita nggak diakui pengikut oleh Yesus. Karena kita pengikut Yesus, kita bikinlah organisasi kita Iya, Kristen. karena kan nggak diakui, jadi kalian mengklaim sendiri, betul? Jadi yang diakui oleh Yesus itu sebagai muridnya Berarti- siapa? Oke, berarti Kristen nggak diakui kan? Siapa yang diakui oleh Yesus sebagai muridnya? Iya, intinya Kristen diakui nggak sama Yesus? Artinya murid Yesus lah yang diakui sebagai muridnya. Apa Kristen mungkin murid diakui Muhammad? nggak sama Yesus, Gumsa? Hanya murid Yesus lah Kristen loh, yang diakui oleh ditanya Yesus. Kristen loh. Hanya murid Yesus lah Yang ditanya diakui Yesus Kristen, sebagai muridnya. Gumsa, yang ditanya Kristen loh. Kau bukan muridnya. Kristen artinya murid Yesus. Siapa Kristen yang ngomong gitu? artinya Siapa yang ngomong gitu? Ya Kristen. Berarti kalian Kristen itu adalah manusia yang nggak tahu diri, nggak tahu malu mengklaim Jadi maksudmu jadi maksudmu gini. Padahal Yesus tidak kenal Jadi sama maksudmu gini, kalian. Muhammad antikristus itulah Kenapa murid kalian Yesus menjadi itu. Kristen, Gumsa? Muhammad antikristus Kau kenapa adalah Kristen murid Yesus tidak itu. diakui loh. Umat Muhammad antikristus adalah murid Yesus gitu maksudnya. Kau kenapa Gumsa? Kau udah tahu Kristen tuh nggak diakui sama Yesus. Kristen artinya Malah murid diusir Yesus. loh, Gumsa. Kristen artinya murid Yesus. Kristen Soal itu, apakah benar-benar Kristen dia itu, murid Yesus? Kristen Soal itu, benar dia dengar, apakah dengar. benar-benar dia murid Yesus? Itu urusan dengar dulu Yesus. gue masak. Kristen, aku bantu kau. Kristen itu adalah domba. Iya memang Kristen itu dombanya Yesus. Ya betul. Nah, domba itu sejenis manusia apa binatang? Domba itu masuknya binatang. terserah mau Paman. binatang apa, tapi itu istilah atau perumpamaan bahwa murid itu sangat taat. Domba itu sangat taat sama penggembalanya. Berarti yang aku tanya, domba itu sejenis manusia apa binatang? Kalau domba yang sebenar-benarnya adalah nama binatang. Udah? Emang ada domba jadi-jadian? Nah, jadi namanya majas. Tahukah, mampukah otak kalian memahami majas? Nah, artinya gini, kenapa kami merasa domba di hadapan Yesus? Karena kami merasa rendah di hadapan Yesus. Sehingga Yesus itu sangat-sangat tuan sama kami, sangat-sangat bos. Jadi domba itu sebagai apa? Domba itu sebagai Domba manusia artinya atau sangat sebagai rendah. binatang? Domba artinya sangat rendah. Iya, Dan hanya jenis apa Kristen. itu? Jenisnya Dan loh, hanya manusia. Kristen lah. Jenisnya Dan hanya yang Kristen kutanya lah. loh. Yang kutanya jenisnya. Jenis apa itu? Kalau domba itu sejenis binatang. Nah. Oh, jadi kau binatang? Bukan. Nah, aku tadi Namanya domba. majas. Nggak mampu Kau tadi ngaku memahami majas. Kau tadi sudah ngaku kau domba. Artinya gini loh, dah terserah. Artinya kenapa kami harus merasa domba di hadapan Yesus? Karena Yesuslah yang menggembalakan kami. Gitu. Yesuslah yang menggembalakan kami. Nah, artinya apa? Yesus itulah sangat-sangat bos sama kami, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat penguasa atau Tuhan. Pengertiannya dalam konteks menuntun ke surga. Begini maksudnya, Bang Gumasak, santai aja kita santai aja diskusi ya, Bang Gumasak. Yang maksud kami adalah konteks kosakata kata Kristen di Bible itu ada atau tidak ada? Ada. Di mana? Saya minta konteks kata ya, kosakata Kristen di Bible itu ada atau tidak, Bang? Ada. Ya, coba di dalilnya di mana, Bang? Supaya saya cross check. Cari aja kata gampang di kitab elektronik, tinggal ketik aja Kristen. Oke. Kalau seperti itu, saya sudah cross check selama 1 tahun ini, saya tidak temukan kata Kristen di dalam Bible. Jadi Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Oke. Kita buka ya. Kisah Para Rasul ya. 11 ayat 26. 11 ayat 26 ya. Nah, oke. Kita diskusi baik-baik supaya teman-teman di bawah mengerti ya.
Tapi hafal dulu ya, ini sembah Muhammad bukan sembah Tuhan Yesus ya. Itu hafal Sabar, dulu. jangan kita mengarah ke situ, Bang. Bang, Iya, ngapa? Artinya gini loh, biar kita biar ada jalur Oke, oke. Artinya gini bang. Saya cuma ingin menunjukkan jangan sampai teman-teman Kristen ini membawa penyesatan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu yang kita tidak maukan, gitu kan? Ayat 26 ya, saya baca. 26. Ah, di sini tidak ada Kristen, Bang. 26 ini. Bang Gumasak. Di Antioquia murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen, ya kan? Ini Kristen ini berarti murid-muridnya Paulus ini, Bang Gumasak. Bang Gumasak. Bang Gumasak. Hello. Macet ya? Udah tahu. Gumasak. Buka mute. Gumasak. Macet bang, macet. Jadi Bang Gumasak. Ya. Masak. Di sini di sini didapat disebut Kristen, tapi di sini tidak dikatakan bahwa pengikut Yesus, Bang. Di sini. Ini adalah Saulus. Berarti Kristen ini adalah ajaran dari Saulus. Kristen berasal dari Kristus. Nah, Kristus ya. Kristos. Bahasa dasarnya itu dari bahasa Yunani. Jadi apa hubungannya dengan Paulus? Sabar bang. Kristen artinya Kristos, asal katanya dari bahasa Yunani. Sementara Yesus itu tidak menggunakan bahasa Yunani. Terlari dari otak. Kok lari? Sabar. Kita lagi pembuktian di sini, Bang. Pembuktian apa? Yang nggak usah. Kristen Kristus itu nggak ada bisa. Yang meletakkan dirinya sebagai murid Yesus, itulah murid atau ajaran Yesus. Itu artinya Kristen. Nggak usah pakai gitu. Jadi masuk Muslim yang jelas-jelas anti Kristus disebut Kristen gitu, masukmu? Bagaimana? Muslim yang nyata-nyata adalah anti Kristus. Kenapa lari ke Muslim, Bang? Kenapa lari ke Muslim? Ya, artinya gini loh. Kenapa lari ke Muslim? Makanya aku bilang kau offside kau membahas Bibel. Offside kau. Kita di sini mencari pengetahuan, Bang. Begitu, supaya teredukasi. Jadi apa? Jadi sekarang gini, kenapa kau mau framing Kristen bukan murid Yesus? Jadi dasarnya apa? Coba jelaskan ke sana. Karena tidak ada. Kenapa? Sekarang di sini lihatlah ini. Di sini tidak ada data yang kita temukan bahwa kata Kristen itu dikatakan adalah murid-murid Yesus. Nggak ada di situ. Jadi karena saya memang nggak pernah berhubungan langsung dengan Yesus, maka saya nggak Kristen gitu. Ingat. Bukan bang. Oke, di dalam Bible nggak ada bang, dalam Bible Bang Gumsa. Kalian nggak diakui. Beda sama kami bang. Yang mempercayai Yesus adalah salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Iya, tetapi kan itu bukan diakui oleh Yesus Bang Gumsa. Apa? Itu kan nggak diakui sama Yesus. Kalian dari yang mana kau mengklaim tahu? sendiri. Dari mana kau tahu Yesus tidak mengakui murid-muridnya dalam tunjukkan murid? datanya. Coba tunjukkan datanya di mana Yesus Semua. Kristen. Jadi kan gini, hanya murid Yesus lah yang disebut Kristen. Iya, tunjukkan datanya. Soal adanya istilah kemudian muncul kata Kristen itu kan muncul kemudian hari. Tunjukkan datanya. Gak usah gini aja, kita hilangkan dengan kata Kristen, udah. Hanya murid Yesus lah yang lulus ke surga. Ya udah, berarti kau nggak usah Kristen, Gumsa, karena Kristen nggak diakui. Udah, sekarang gini, nggak usah kita pakai kata Kristen, udah bertahu, udah. Iya. Hanya. Berarti kau nggak mengakui Kristen itu Kristen. Nggak usah lu kita bakat, karena itu masalah istilah. Itu namanya itu. Jadi, iya, berarti kau nggak usah mengikuti Kristen, karena Kristen itu nggak diakui. Yesus artinya Kristen, murid Yesus. Di mana datanya Yesus mengatakan itu, Gumsa? Di mana? Murid Yesus. Itu di sana di kursi. Murid Yesus artinya Kristen. Kristen artinya